Selamat bertemu kembali dengan kita-kita di channel Litbang Pesat, membicarakan bagaimana pola asuh yang baik, yang benar kepada anak-anak kita. Di episode sebelumnya kita penasaran dengan strategi tentang mendidik anak dengan program SBP, Stimulate Better Parent, yang dikerjakan oleh Kak Ros dan rekan-rekan. Dan kali ini kita akan bahas strategi itu. Nah, Kak Ros, kan kemarin kita penasaran ini bagaimana strategi tentang penerapan SBP ini. Ya, ketemu lagi dengan Kak Ros bersama Kak Guntur. Kita akan mengupas tentang bagaimana program SBP kita kerjakan di lapangan. Iya, betul sekali Kak Guntur. Kemarin kan kita sempat bicara ya bagaimana strateginya. Nah, ini waktunya kita kupas bersama biar teman-teman di lapangan juga bisa paham. Bapak Ibu yang ada di luar sana juga bisa mengerti ternyata ada program baik ini yang bisa mereka ikuti dengan baik. Nah, ini secara mekanismenya bagaimana Bu? Strategi-strategi di lapangan mungkin teman-teman lain ada yang mau mencobanya begitu. Step by stepnya mungkin Ibu bisa ceritakan. Ya, bagaimana tips ya untuk mulai mengerjakan program ini bagi teman-teman yang masih belum mengerjakan bagian ini. Nah, saya buat teman-teman semua yang ada di lapangan yang masih belum mengerjakan program ini atau yang sedang menggarap, saya kasih 3 tips untuk bisa menjadi patokan atau acuan buat teman-teman agar nanti bisa teman-teman lebih mudah mengerjakannya. Ini juga berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah mengerjakan bagian ini. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah teman-teman akan melakukan pendataan ke masyarakat. Masyarakat yang saya maksudkan di sini adalah orang tua atau masyarakat yang ada di lingkungan sekitar unit FC yang dimana tempat kita melayani. Ya, itu yang pertama. Nah, kunjungannya bagaimana? Mendatanya bagaimana? Dengan cara kunjungan. Nah, kunjungan seperti apa? Kita bisa datang ke rumah-rumah masyarakat. Selain kita bisa dikenal oleh mereka, kita juga sekaligus kita bisa memperkenalkan program ini kepada mereka. Terus yang kedua, setelah kita melakukan pendataan, kita sudah punya datanya, baik itu data dari orang tua yang punya anak 0 sampai 2 tahun maupun juga data orang tua atau pasangan usia subur yang lagi hamil gitu ya. Nah, setelah datanya lengkap, barulah kita mengumpulkan data itu dan mengumpulkan orang tua yang ada ini. Secara keseluruhan kita akan memberikan sosialisasi kepada mereka tentang program ini dan tujuannya ke depan seperti apa. Itu langkah kedua yang dilakukan. Nah, selanjutnya setelah itu clear, baru kita masuk ke tahap yang ketiga atau poin yang ketiga adalah kita resmi membuka kelas parenting. Nah, kelas parenting ini seperti apa? Secara umum garis gambarannya adalah kelas parenting ini kita adakan sekali sebulan. Sekali sebulan berdasarkan panduan dari kurikulum yang memang kita sudah buat. Jadi nanti untuk ibu hamil temanya tentang apa? Untuk ibu-ibu yang sudah punya anak usia 0 sampai 2 tahun nanti temanya tentang apa. Jadi nanti betul-betul kita upayakan agar pembelajaran di kelas parenting ini pun nanti bisa menjawab kebutuhan dari orang tua tersebut. Nah, ini 3 tips sederhana yang mungkin bisa mulai dicoba oleh teman-teman yang sedang menggarap program ini. Dan untuk teman-teman yang sudah mengerjakan bagian ini, ayo tetap semangat terus dikerjakan program ini agar semakin banyak orang tua yang diberkati melalui program ini. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mengerjakan itu nggak usah pusing dulu ya, ada step by stepnya, nggak usah terburu-buru, tapi bertahap terus gitu ya. Berproses terus. Dan yang pertama data, yang kedua mulai bikin sosialisasinya, kemudian bikin pertemuan rutin yang memang itu baru kita buka kelas. Lalu buka kelas. Tadi kan Kak Ros nih bilang buat ibu-ibu yang baru hamil didata gitu kan. Kalau yang baru rencana hamil gitu itu baik juga Kak Guntur, karena biasanya yang baru rencana mau hamil itu juga bisa menolong mereka mempersiapkan diri bagaimana nanti mereka siap secara mental siap secara fisik untuk betul-betul menyambut kelahiran bayinya seperti itu. Keren, menyambut kehamilannya, menyambut kelahiran bayinya. Nah, kalau ada seperti itu jauh lebih baik sebenarnya. Sudah lebih punya persiapan lebih panjang. Begitu. Keren. Oh iya, saya jadi ingat gini, kalau saya cari-cari di Google atau di daerah sekitar saya itu nggak ada yang namanya sekolah menjadi ibu atau menjadi ayah atau menjadi bapak ya kan. Tapi kalau dari kegiatan ini berarti kita kayak
mewadahi atau belajar bersama menjadi ayah atau ibu atau orang tua yang benar-benar baik, maksimal sesuai apa yang diharapkan oleh anak. Intinya gitu kan, tujuannya untuk anak kita supaya bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, Kak Ros, kalau teman-teman kita sudah ada di sana untuk mendata, kemudian bikin kelas dan sebagainya, lalu sebagai orang tua yang mau join, yang mau gabung, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, bagus sekali pertanyaan Kak Guntur ini ya, biar kita berharap Bapak Ibu yang menyaksikan mengikuti kegiatan ini juga bisa tahu nanti cara apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka bertemu dengan teman-teman kita di lapangan. Iya, Bapak Ibu yang bertemu ketika ada teman-teman yang datang ke rumah, kunjungan, begitu yang menyampaikan tentang program parenting ini, ya saya berharap Bapak Ibu semua bisa menyambut mereka dengan baik, membuka jalan buat mereka. Kalaupun bisa, Bapak Ibu bisa menghubungkan mereka dengan orang tua yang lain lagi, agar semakin banyak orang yang bisa bergabung dalam komunitas ini dan kelas parenting ini bisa berjalan dengan baik, sehingga ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Seperti itu, Kak Guntur. Mantap, mantap, mantap. Jadi saya jadi semakin excited ini, Kak Ros. Kalau ngelihat nanti teman-teman di daerah masing-masing bisa mengerjakan bagian ini ya, karena ini kita bagian dari membangun Indonesia. Karena Indonesia kalau masyarakatnya, rakyatnya tidak terlayani dengan baik, anak-anak yang ada atau generasi yang ada di Indonesia tidak terlayani dengan baik, ya jangan harap kita menjadi negara yang maju kan gitu. Betul. Nah, apa yang kita kerjakan harus sama-sama gotong royong antara orang tua dengan kita, termasuk tim di lapangan dan sebagainya, harus bersinergi kerjasama. Betul sekali. Iya, jadi di SBP ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Jadi buat Bapak Ibu, buat teman-teman atau rekan-rekan yang mau mengerjakan lebih lagi, kita dorong ya supaya semakin semangat dan terus berharap mencoba. tetap semangat untuk mengerjakan bagian ini, karena pasti dampaknya lebih besar kalau kita sudah mulai menyebar kemana-mana begitu ya, untuk menularkan program ini. Iya, kalau ada yang mau tanya-tanya soal hal-hal yang lain yang mungkin belum sempat kami ceritakan, bisa komen di bawah dan bisa hubungi nomor WA yang ada. Terima kasih Kak Ros. Jadi ini akan lebih seru lagi kalau kita undang orang-orang tua atau teman-teman yang sudah mengerjakannya, yang sudah punya pengalaman-pengalaman, itu kita undang dan kita akan lihat cerita inspiratif dari mereka. Setuju nggak Kak Ros? Nah, ini dia yang bagus. Justru ini yang bisa, ketika kita ngomong ini, ketika ada orang yang memberi kesaksian atau testimoni tentang program ini, kan itu justru lebih hidup menurut saya. Nanti bisa Kak Guntur, tapi kalau kita bahas sekarang mungkin nggak cukup ya. Nanti kita akan hadirkan orang tua yang sudah kita layani, biar mereka sendiri yang akan bisa memberikan kesaksian tentang apa yang mereka dapat setelah mengikuti program ini. Mantap. Jadi buat teman-teman yang sudah mengerjakan atau orang tua yang sudah mendapatkan manfaatnya atau sudah berproses dengan pendampingan SBP ini, nanti siap-siap ya, siapa tahu kita akan hubungi dan kita sama-sama join di tempat ini. Gitu ya Kak Ros ya? Yes. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa ini ada buku menarik. Saya tadi dengar ada ibu-ibu bingung nyeritain anak waktu sebelum tidur, maksudnya bacain cerita apa. Nah, ini ada buku cerita, ada 2 seri. Pertama seri 1, seri 2, yang oranye seri 1, yang blue seri 2, tentang 25 cerita karakter dahsyat, membangun karakter, integritas, unggul, keberanian, kerja sama tim, dan inovatif. Luar biasa. Ini Bapak Ibu bisa dapatkan melalui pemesanan dengan nomor kontak yang ada. Oh ya, ini ada satu lagi tentang kreativitas. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang lagi mengalami kendala, anaknya nggak mau lepas dari gadget, ya jangan salahkan anaknya, karena kalau nggak ada permainan yang mendukung, nggak ada mainan-mainan yang mensupport, yang asik, yang lebih seru dari HP, ya anak akan cenderung ke gadget atau HP. Nah, buku ini menolong kita untuk punya ide-ide kreatif supaya anak bisa banyak aktivitas di rumah, nggak perlu mahal, nggak perlu bahan-bahan atau beli alat-alat yang mahal. Dari alat-alat sederhana, Bapak Ibu bisa menolong anak-anak untuk bisa memanajemen waktu, bisa kapan waktu pakai gadget dan kapan tidak, begitu. Nah, untuk pemesanannya sama juga, tulis di kolom komentar atau chat di nomor yang ada. Oke, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.